Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kurang bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala di pasien kesehatan tiasa Bandungan pengawasan anu rutin nu boleh didugikeun ku Bapak Kiai Haji Inul Mukson ka beliau mangga disemangakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadat Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ajadihi wa alihi wa yakinan wa aslikin wa islam atabi'in ala islam. Syarahna al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana budu wa ya kana stain siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim Kamalah hadat jami'an jami'an wa syahada wa sallam wa siddiqin wa hasna wa barakatuh. Ibadi wa barakatuh qadar ajin wa bi'an. A'udzu Al-Fatihah. A'udzu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana budu wa ya kana ثم إلى حضرة جميع مشايخنا وشيخنا حسننا وعصمنا وسنة فرزنا لكم بالله أقرأ الأجر وكان جهد المسألة وبهذا رب الله ورسولنا على رسولهم وأفرهم وأزواجهم ودود مسجدهم وأخشدنا منهم شرم الفاتحة. أعوذ بالله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة جميع أعضائنا وأمهاتنا وأزواجنا والمسلمين والمسلمات اللهم تقبل منا. شرم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kurang teraskeun pembahasan kemarin tentang syarat-syarat salat. Ternyata ada 8 kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala al-ahdatsu utawi pirang-pirang hadas. Al-ahdatsu utawi pirang hadas iku isnani loro. Asgaru suwiji hadas cilik. Wa akbaru lan hadas gede. Fal asgaru mangka utawi hadas cilik iku ma perkara aujabakang wajibakan apa ma al wudu'a ing wudu. Wal akbaru utawi hadis kang gede iku ma perkara aujabakang wajibakan apa ma al ghusla ing adus. Al auratu utawi pirang-pirang aurat iku arbaun papat. Auratul rajuli sewiji aurate wong lanang. Auratul rajuli sewiji aurate wong lanang mutlakon kelawan mutlak. Wal amatu lan wong wadon amat. Fi sholati dalam salat iku ma perkara benas surati dalam antarane udel. Benas surati dalam antarane udel waruk bati lan dengkul. Wa auratul hurrati utawi aurate wong wadon kang merdeka. Auratul hurrati utawi aurate wong wadon kang merdeka fi sholati dalam salat. Fi sholati dalam salat iku jami'u badaniha sakabehane badane mar'ah. Hurrah. Iku jami'u badaniha sakabehane badane hurrah. Ma perkara siwa kang nulayani apa ma al wajha ing wajah. Wal kafaini lan apek-apek loro. Wa auratur hurrati utawi aurate wong wadon kang merdeka. Wal amatu lan wadon kang amat atau nabi
budak indal ajanibi indal mungguhe wong kang wong lanang liya indal ajanibi indal mungguhe wong lanang liya iku jami'ul badanis kabehane badan iku jami'ul badanis kabehane badan wa inda maharimihima lan indalem mungguhe pirang-pirang mahrame hurrah wal amat indalem mungguhe mahrame hurrah wal amat wan nisa ilan wong pirang-pirang wong wadon wanita lan pirang-pirang wadon iku ma perkara benas surat dalam antarane udal waru kebatilan dengkul ma perkara benas surat dalam antarane udal waru kebatilan dengkul. Jelaskan anu kemari tentang syarat-syarat salat sama itu syarat-syarat yang ke-8 nu kahiji nyaeta bersih tina hadas 2 luka 2 bersih tina najis. Jelas anu katilu menutup aurat, anu kaopatna menghadap kiblat, anu kalima masukna waktu, anu kagenep terang kana kafarduana salat, anu ka-7 mentenekatkeun perkara anu fardu tina farduna salatnya dari sunnah, anu ka-8 nyata ngajauhan perkara-perkara anu ngabatalkeun kana salat. Tadi dia teraskeun ari hadas teh ada 2 macam. Jadi kemarin meninggalkan bersih tina hadas. Hadas teh ada 2 macam. Kahiji hadas leutik ya, atau hadas asgor ya. Anu kadua hadas akbar. Hadas asgor nyata perkara anu ngawajibkeun kana wudu. Jadi hadas asgor itu adalah perkara anu ngawajibkeun kana wudu. Otomatis perkara di dia dina kitab saben disebutkeun anu ngabatalkeun kana wudu nya. Jadi perkara anu ngabatalkeun kana wudu ada teh berarti ngawajibkeun kana wudu. Sedangkan hadas besar nyata perkara anu ngawajibkeun kana mandi. Jadi perkara anu ngawajibkeun kana mandi kalau belum pernah diterangkeun nyata aya junub, aya anu ngawajibkeun mandi teh aya junub, aya non haid, nifas, ngalahirkeun babaran ya, terus naon namina teh maut nya. Maut itu berarti ngawajibkeun kana mandi. Terus non ilajul hasafati termasuk kata anu ngawajibkeun kana mandi. Terus aurat aya 4 macam, kabagi 4 macam. Kahiji nyaeta auratna lalaki secara mutlak nya. Kahiji auratna lalaki secara mutlak sareng hamba sahaya anu istri nya. Hamba sahaya anu istri. Eta auratna dina salat nyaeta perkara di antara bujal atau udal dugikeun kana dengkul nya. Jadi salat di antara bujal dugikeun kana dengkul eta auratna laki-laki. Di dia diterangkeun di tengah sebutkeun nyaeta laki-laki ini baik di dalam salat ataupun di luar salat untuk laki-laki. Kalau sedangkan untuk amat khusus di dalam salat ya. Amat. Jadi rijal secara mutlak itu berarti ada rijal, ada abdu. Jadi ada laki-laki yang biasa, yang merdeka, al-hur, dan juga termasuk al-abdu yaitu hamba sahaya. Sedangkan al-amatu yaitu hamba sahaya istri di dalam khusus di dalam salat sami sareng pamegat yaitu perkara di antara udal sareng dengkul. Ya. Terus nu kadua nyata auratna istri dina salat. Auratna istri dina salat eta sadaya badana kecuali wajah sareng kedua telapak tangan. Jadi dia disebutkan di tengah sebutkan maksudna telapak tangan sampai karena pergelangan. Jadi dia bagi perempuan, jadi yang ini nggak ditutup nggak masalah. Jadi lamun sholat ada perempuan sholat kemudian dia memakai manset ya, memakai manset sampai pada pergelangan tangan, maka itu hukumnya boleh di dalam sholat. Ya. Itu. Jadi disebutkan wa adul hurrati kamilan fi sholati jami badan hawa sama baju wa kafain zahran wa batnan ilal ku'ain. Jadi zahir punggungnya wa batinan dalam sampai ku'ain. Sampai ku'ain itu berarti naon? Sampai karena pergelangan tangan. Tapi selama iya orang biasanya pengertian bahwa
auratna perempuan dalam salat itu iki kudu tutupan karena bahasana dina kafain kedua telapak tangan. Padahal di tengah disebutkan kafain zahran wa batinan ila ku'ain. Ya. Ila ku'ain ayat ku ayabu ya bu oh ya. Jadi untuk perempuan itu auratnya di dalam salat dari mulai dari wajah, berarti wajah, batasan wajah. Di sini wajah untuk perempuan berarti sampai apa? Wajah itu adalah lebarnya, panjangnya dari mulai tumbuhnya rambut sampai ketemunya dua tulang. Dan lebarnya adalah di antara kedua telinga. Cuman ini rambut harus ditutup, tidak boleh sampai kelihatan. Ternyata kalau perempuan sholat di dalam sholat itu ini harus tertutup. Kadang-kadang sok loba anu handapna katinggal. Jadi mangge mau kena sampai sakit eta hukumna teu sah salatna. Bayahna nu gaduh istri dirompok, gaduh saderet inya atau adik eta wayahna peupeujeuh nu namina wajah itu adalah dari tumbuhnya rambut sampai ketemunya tuh tulang. Dari di antara kedua telinga dan rambut harus tertutup semua untuk perempuan. Nah ini sok loba anu salat ieu na katingal, loba pisan eta teh. Itu hukumna salatna teu sah. Terus yang ketiga auratnya perempuan dan juga hamba sahaya perempuan di hadapan laki-laki lain. Ya. Laki-laki lain itu berarti bukan mahram juga bukan suami. Ya. Bukan mahram juga bukan suami. Maka semua badannya adalah itu adalah aurat. Ini menurut kaul Imam Syafi'i ya. Pada mazhab Syafi'i sebagian ada yang mengatakan semua badan perempuan itu adalah aurat sehingga wajib nanti diterangkan menurut empat mazhab ya. Jadi makanya banyak yang dicadar sekarang itu karena katanya mengikuti sampai dengan jadi sampai dagu ini adalah auratnya perempuan. Jadi kalau lihat perempuan kok di bawah dagu kelihatan gitu ya, kelihatan, maka itu salatnya adalah nggak sah seperti itu. Terus yang keempat, yang ketiga yaitu auratnya perempuan yang merdeka dan hamba sahaya di luar sholat ya, dan hamba sahaya di luar sholat atau di hadapan laki-laki yang lain itu adalah seluruh badannya. Dan ini pendapat seluruh madhab sebagian madhab Imam Syafi'i dan madhab Imam Hambali ya. Jadi Imam Syafi'i dan madhab Imam Hambali nanti diterangkan untuk teman madhabnya. Yang keempat adalah auratnya perempuan di hadapan laki-laki yang lain ya. Auratnya perempuan di hadapan laki-laki yang lain di hadapan mahramnya, bukan laki-laki yang di hadapan mahramnya. Jadi mahram itu ada yang mahram bin nasab, ada bil musaharah, ada juga mahram bil radha'ah ya, bil radha'ah. Kalau bin nasab berarti min ijhabal abawain, berarti dari bapak ke atas. Terus ukhwain berarti dari dia ke pinggir ke saudara-saudaranya, dan di jihatil bunuwah itu berarti ke anaknya ke bawah. Itu auratnya perempuan itu ada di antara pusar sampai pada dengkul di hadapan mahramnya. Cuman ya untuk memandang seperti itu adalah hukumnya haram seperti itu ya. Itu barangkali untuk pertemuan kali ini, mangga dia teruskan. Hatur nuhun Pak Kiai. Mangga beli aya nu bade tumaros perkawis bab nu dibahas tadi. Kang Kos, Pak Haji, Haji Ikin, mangga beli aya naros. Oke, baik. Untuk
perbedaan madhab ini masalah auratnya perempuan di luar sholat. Ya. Jadi pertama menurut Imam Syafi'i, menurut madhab Syafi'i ya, itu terbagi dua. Menurut Imam Nawawi, terus ada lagi Imam Zakaria Al-Ansori, menurut Imam Al-Baghawi, itu di luar sholat semua badannya itu adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan sebagaimana di dalam sholat seperti itu. Dan sebagian qaul asah di dalam madhab Imam Syafi'i bahwa auratnya perempuan adalah seluruh badannya. Ya. Jadi seluruh badannya itu adalah, makanya ada sebagian sekarang mengatakan ini qaulnya Imam Syafi'i bercadar segala macam, emang ada qaulnya seperti itu. Ya. Cuman untuk Imam Syafi'i yang di Indonesia rata-rata kita memakai madhabnya Imam Syafi'i yang kedua, yang muqabilul asah apa itu? Yaitu memakai kerudung kecuali wajah dan kedua telapak tangan sampai pada pergelangan tangan. Sedangkan kaki itu semuanya adalah aurat, itu Imam Syafi'i. Terus yang kedua madhabnya Imam Hambali. Madhabnya Imam Hambali itu adalah seluruh tubuhnya adalah perempuan itu adalah aurat. Ya. Jadi tanpa ada pengecualian bagi perempuan yang semuanya wajah perempuan itu adalah semuanya adalah aurat, sehingga perempuan di negara Saudi yang dimana bermadhab fikihnya memakai Imam Hambali itu ya aurat aja gitu. Jadi makanya banyak yang bercadar di Arab Saudi ya seperti itu, termasuk di Yaman. Kalau Yaman karena memang banyak yang Imam Syafi'i juga seperti itu. Ya. Sedangkan yang ketiga menurut Imam Malik. Menurut Imam Malik, itu auratnya perempuan adalah kecuali wajah dan kedua telapak tangan sampai pada pergelangan tangan. Itu auratnya perempuan menurut madhabnya Malikiyah. Sedangkan menurut yang keempat menurut Imam Abu Hanifah, semua auratnya perempuan adalah semua semua badannya kecuali wajah dan telapak tangan sampai pergelangan tangan, ditambah dengan telapak kaki sampai pada mata kaki. Itu Imam Abu Hanifah. Kalau wajah dan telapak tangan itu emang karena ada hadisnya seperti itu. Sedangkan kalau kaki, Imam Abu Hanifah karena kebutuhan muamalahnya seorang perempuan dengan ketika bermasyarakat. Karena kalau seandainya harus ditutupi memang susah gitu. Contohnya renang misalnya masalah pakai kaos kaki gitu ya. Atau kalau ada perempuan kok kakinya tidak ditutupi berarti mengikuti Imam Abu Hanifah. Ya. Jadi boleh-boleh saja menurut saya. Jadi kalau seandainya memang dibutuhkan untuk muamalah, misalnya kakinya tidak ditutupi sampai dengan mata kaki, itu ada madhabnya yaitu madhab Imam Abu Hanifah. Barangkali itu untuk auratnya perempuan. Ya. Mangga. Silakan barangkali ada yang bertanya. Ayan boleh teruskan. Kang Kos. Cakap, Bang Intan. Di Indonesia berisik dia. Di Indonesia Kang Kos. di Indonesia kan mazhab Syafi'i, tetapi Ya. jarang nungang cadarnya. Gimana? Ya makanya karena madhab Syafi'i sendiri kan terbagi dua, ada yang seluruh badannya, ada yang kecuali wajah dan telapak tangan sampai dengan pergelangan tangan. Itu madhab Imam Syafi'i sebagian seperti itu. Sekarang di dunia Islam kebanyakan memakai berarti madhabnya Imam Syafi'i sebagian, madhabnya Imam Malik dan madhabnya Imam Abu Hanifah. Malah kayaknya kebanyakan memakai madhab Imam Abu Hanifah. Katanya apa? Jadi dia ketika bermuamalah ini dia sampai kakinya kelihatan.
Dilarang sok loba nu make kaos kaki gitunya. Ternyata menurut Imam Abu Hanifah itu boleh sampai dengan mata kaki untuk perempuan bisa kelihatan seperti itu. Hanya saya sebenarnya dari dulu juga nyari sebenarnya. Ini sebenarnya mazhab siapa kok bisa-bisanya perempuan tidak pakai kaos kaki tapi dibuka seperti ini. Ternyata itu ada kaulnya yaitu Imam Abu Hanifah. Makanya di Indonesia itu rata-rata untuk fikih ibadah itu memakai mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau ketika untuk muamalah itu kebanyakan memakai Imam Abu Hanifah. Seperti itu. Contohnya masalah zakat. Masalah zakat di Indonesia, misalnya zakat profesi itu Imam Abu Hanifah itu, bukan Imam Syafi'i. Ya. Atau misalnya orang yang punya kedelai misalnya, atau punya cau sabaraha hektar gitu ketika panen di zakatan, itu menurut Imam Syafi'i nggak usah dizakati, tapi Imam Abu Hanifah dizakati. Jadi sehingga untuk muamalah itu rata-rata memakai mazhab Imam Abu Hanifah. Contohnya tadi perempuan ketika sedang di luar rumah, jadi wajah tidak ditutupi, tangan tidak ditutupi, dan termasuk kaki juga kadang-kadang tidak memakai kaos kaki. Kumaha hukumnya ya boleh-boleh saja karena ada qaul Imam Abu Hanifah. Maka itu bisa dipahami ya. Yang nggak boleh itu misalnya tadi batasan lebih dari aurat, termasuk juga memakai pakaian yang ketat pada badan, itu nggak boleh hukumnya. Ya. Tapi ini mah rata-rata keur macarana street pakai kaos nate non memakai kaos anu ketat atau kan ngabentuk tah eta hukumnya nggak boleh. Ya. Jadi bukan hanya menutupi tapi bentuk badan juga tidak boleh sampai kelihatan. Enggak, kalau ada yang ditanyakan. Jadi enak apal hukumnya. Jadi kumaha ini awal dicadar daya dalilna. Lah kalau tapi jumhur ulama berarti adalah perempuan itu boleh tidak ditutupi ditutupi seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan sampai pada pergelangan. Itu qaul yang masyhur ya. Di antara 4 mazhab seperti itu. Termasuk kalau seandainya perempuan tidak pakai kaos kaki itu ada qaul yang memperbolehkan seperti itu. Enggak. Manang tarot madu tumaros. Pak Jikin mangga. Cekap hartos. Manawi kitu bae kangge pangaosan ayeuna pamugi aya manfaatna kangge kasadayana. Ya kadang-kadang banyak ya hal-hal anu di masyarakat anu istilahna orang kadang-kadang kurang teliti. Contohnya yang tadi model wajah kadang-kadang di bawah dagu masih kelihatan, itu tolong diingatkan itu tidak sah salatnya. Ya, kelihatan auratnya. Termasuk perempuan ketika memakai jilbab yang dimana masih kelihatan wajah dan tangan sampai dengan pergelangan tangan. Termasuk juga yang tidak pakai kaos kaki, ya itu juga ada qaulnya seperti itu. Jadi jangan sampai orang, oh yang benar itu adalah harus dicadar, kata siapa, nggak gitu. Kadang-kadang gini, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menghindari kerusakan itu lebih diutamakan daripada kita memegang kepada sebuah qaul yang maslahat. Kenapa? Kadang-kadang orang memakai cadar, kadang-kadang masyarakat kadang-kadang a priori terhadap kita, ya menyusah nggak usah pakai cadar, ya daripada jadi seudon seperti itu. Cuman tetap kita harus memakai batasan-batasan yang diperbolehkan oleh para ulama daripada 4 mazhab. Itu saja barangkali untuk pertemuan sekarang. Kesimpulannya, ya jadi hadas ada 2 macam, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil berarti yang mewajibkan wudu, hadas besar adalah yang mewajibkan terhadap mandi. Ya. Terus yang kedua tentang aurat. Aurat itu terbagi 4. Pertama auratnya laki-laki secara umum dan perempuan hamba sahaya itu ketika sholat adalah antara pusar sampai pada dengkul. Ya. Yang kedua auratnya perempuan yang merdeka ketika sholat adalah seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan sampai dengan pergelangan tangan.
Sedangkan auratnya perempuan yang merdeka dan perempuan hamba sahaya ketika laki-laki di hadapan laki-laki yang lain adalah seluruh badannya. Nah, tadi disebutkan perbedaan madhab seperti itu. Sedangkan kalau yang keempat yaitu auratnya perempuan yang merdeka di hadapan mahramnya, mahram baik itu secara nasab atau mahram secara mertua seperti itu, dan mahram karena sasuson, itu adalah antara pusar sampai pada dengkul. Itu saja, walau alam bisawab. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin fa'ana bima 'allamtana. Rabbi 'alimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bitta'allumi, tawassalna bitta'limi. Anta rizqana wasi'a wa anta rizqana al-amana. Abdi tawasul kupanaosan, abdi tawasul kupanurukan. Mugi Gusti ngarizkian kajembaran keamanan, mugi Gusti ngarizkian kajembaran kemanfaatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.